tahapan seleksi atau tahapan kegiatan pembatik ini ada 4 level. Yang pertama level 1 itu tentang bagaimana Bapak Ibu mencari informasi dengan literasi atau literasi TIK. Nah, di setiap level ini nanti setiap Bapak Ibu lulus di setiap level itu akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah 32 jam. Kemudian di level 2, yang lulus di level 1 itu akan berhak mengikuti BIMTEK Daring level 2. Nah, setelah lulus level 2, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level 3. Nah, setelah level 3 nanti akan dilanjutkan ke level 4. Di level 4 ini nanti yang dipilih cuma 30 orang di setiap provinsi. Ya. Halo, suara saya masih bagus didengar? Iya. Siap, Pak. Oh ya, saya lanjut ya. Mohon diinfokan kalau putus-putus atau ada kendala, Pak ya. Saya lanjutkan apa manfaatnya mengikuti pembatik ini. Jadi yang pertama meningkatkan kompetensi TIK tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita dapat berbagi pengalaman dengan guru-guru hebat se-Indonesia. Kemudian yang ketiga berkesempatan menjadi duta rumah belajar, dan yang keempat berkesempatan mengikuti studi tour ke luar negeri. Kemudian teknis pelaksananya tadi saya sampaikan ada 4 level. Kemudian level 1 sampai level 3 itu semuanya online untuk tahun 2020 ini. Nanti di level 4 itu baru tatap muka. Kalau memang nanti masa pandemi ini berakhir. Kemudian tentunya pendaftarannya tidak ada biaya tidak dipungut biaya. Yang ketiga, syaratnya untuk mendaftar sebagai peserta pembatik ini tentunya asalkan guru, istilahnya ya, asalkan guru, karena semua guru bisa mendaftar menjadi peserta pembatik ini, apakah guru PNS, non PNS, ataukah mengajar di negeri ataupun di swasta, dan semua jenjang pendidikan, apakah itu PAUD, SMP, SMA, SMK maupun SLB. Jadi semua jenjang, semua guru bisa mengikuti kegiatan pembatik ini. Selanjutnya, duta rumah belajar atau kami sebagai duta rumah belajar tentunya memiliki tugas yang diemban. Ada beberapa tugas pokok yang diberikan kepada kami, namun di sini saya garis bawahi bahwa kami itu memang ditugaskan untuk membantu daerah asal untuk memajukan pendidikan berbasis TIK. Jadi daerah asal utamanya Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya daerah-daerah kami. Jadi memang kami diberikan tugas untuk mendampingi teman-teman guru untuk memanfaatkan portal rumah belajar dan pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya, untuk mendukung tugas kami ada beberapa program memang yang kami rencanakan. Yang pertama melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja. Tentu mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengarkan bahwa tahun lalu itu ada tambahan dana BOS yang namanya dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja, di mana sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja ini adalah sekolah-sekolah yang merupakan hasil penilaiannya dari rapor mutu dan hasil lulusannya. Dan dana BOS ini sepenuhnya digunakan untuk membeli peralatan-peralatan IT untuk mendukung peralatan-peralatan IT yang digunakan untuk mengakses rumah belajar. Kemudian yang kedua, kami juga bisa melaksanakan pelatihan pembuatan video pembelajaran kepada teman-teman guru jika ada yang berminat nantinya. Kemudian yang ketiga, pelatihan pemanfaatan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran. Ada banyak sebenarnya aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, salah satunya rumah belajar, dan yang lainnya itu bisa Quizzes, Google Classroom, Plickers, Kahoot, Office 365, kemudian Excel untuk pengolahan data atau pengolahan nilai, dan Google Form. Google Form ini ada banyak manfaatnya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sosialisasi kegiatan pembatik. Saya lanjut. Untuk sebenarnya materi program rumah belajar ini saya rancang itu sebenarnya 34 jam, yang dimana pelaksananya itu secara daring dan secara
on lah istilahnya. Jadi ada tatap muka atau daring, kemudian ada actionnya di lapangan. Namun tentu saja pada saat ini akan sulit terlaksanakan. Jadi presentasi itu biasanya ada 1 jam, kemudian pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar, kami ada pemaparan tentang bagaimana cara pemanfaatannya ada 2 jam, kemudian ada juga untuk sekolah afirmasi. Sekolah afirmasi itu adalah sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar yang jangkauan internetnya tidak bagus, itu yang mendapatkan bantuan BOS afirmasi, dan ada aplikasi atau VHD rumah belajar yang bisa diinstal, kemudian bisa nanti diakses secara offline. Tentunya dengan menggunakan peralatan-peralatan yang dibeli melalui bantuan BOS afirmasi tadi. Kemudian ada juga kegiatan penyusunan RPP yang terintegrasi dengan rumah belajar, kemudian praktek pemanfaatan kelas maya untuk guru, ini nanti yang memakan waktu lumayan banyak. Kemudian praktek pemanfaatan kelas maya untuk siswa. Ini secara praktek langsungnya kita mengajar, itu bisa jumlahnya sebanyak 34 jam. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan, kenapa sih harus belajar IT? Kita lihat perkembangan tahapan revolusi industri dari revolusi industri pertama 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Yang bisa menjadi titik perhatian di sini adalah antara revolusi industri 3.0 dengan revolusi industri 4.0. Jarak titiknya jauh berbeda dengan jarak titik tahun 1900, yaitu revolusi perpindahan dari revolusi industri 2.0 ke 3.0. 3.0 ke 4.0 itu sangat singkat waktunya. Tentunya dari gambaran ini tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan teknologi itu tidak bisa terbendung sampai saat ini. Tidak ada yang bisa membendung perkembangan teknologi. Jadi disinilah kita sebagai guru, sebagai ujung tombak pendidikan harus betul-betul memang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut. Saya lanjut. Bapak Ibu, kalau generasi ini kita mau bagi-bagi, ini berdasarkan penelitian. Jadi Bapak Ibu yang lahir tahun 1946 sampai 1964 itu namanya generasi baby boomers, di mana ciri-cirinya itu bersifat petualang, optimis, berorientasi pada kerja, dan anti pemerintah. Jadi ini kadang-kadang ini yang melakukan sebuah kudeta. Tahun yang kelahiran tahun 46 sampai 64. Kenapa dikatakan generasi baby boomers? Karena pada tahun itu setelah Perang Dunia Kedua terjadi atau setelah Perang Dunia Kedua selesai, di situ terjadi katanya ledakan kelahiran bayi, makanya dikatakan generasi baby boomers. Kemudian tahun 65 sampai 97 namanya generasi X. Mulai ada alat komunikasi yang pakai antena, biasanya namanya handy atau intercom. Sifatnya luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Nah, berikutnya tahun 1977 sampai 1955 namanya generasi milenial. Nah, mungkin kita sudah masuk di sini, Bapak Ibu, ada banyak yang masuk di generasi X dan generasi milenial. Di generasi milenial ini zamannya saat itu sudah mulai ada HP Nokia yang seperti yang ada di gambar di sini. Kemudian di generasi Z itu adalah siswa-siswa yang kita hadapi saat ini di kelas, yang lahirnya tahun 96 sampai tahun 2010. Kemudian generasi Alpha ini ada anak-anak kita yang sekarang ini yang masih kecil-kecil, yang lahirnya tahun 2010 sampai sekarang, yang suka nonton YouTube. Selanjutnya Bapak Ibu, kita fokus kepada generasi Z yang Bapak Ibu hadapi di kelas, yang generasi Z inilah yang duduk di depan Bapak Ibu saat Bapak Ibu mengajar. Mereka memiliki karakteristik yang pertama sifatnya visual. Jadi mereka lebih suka secara visual daripada verbal. Kemudian ingin merubah dunia, tidak mementingkan lagi gelar.
kurang aktif olahraga tentunya karena terlalu banyak bermain game, jadi tidak sama seperti zaman kita itu banyak sekali permainan-permainan tradisional yang kita lakukan, tapi di generasi Z ini sangat kurang aktif olahraga. Kemudian ini yang menjadi perhatian juga, anak-anak kita itu sangat melek teknologi, jadi gampang sekali beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan diri. Jangan sampai anak-anak kita lebih mampu daripada kita. Berikutnya berkomunikasi dengan menggunakan emot icon dan memilih kerja independen atau berwirausaha. Biasa kan pernah kita lihat video viral seorang anak SD ditanya oleh Presiden Jokowi cita-citanya ingin menjadi apa, katanya ingin menjadi YouTubers. Nah, jadi anak-anak saat ini tuh memang sudah tidak mementingkan lagi gelar. Nah, banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan di saat ini terkait dengan teknologi dan informasi. Nah, Bapak Ibu yang menjadi perhatian juga, di tahun 2009 orang itu mengambil kamera dari atas itu menggunakan helikopter, kemudian ada orang yang memegang kamera. Di tahun 2019 menggunakan drone. Artinya apa yang terjadi? Orang yang menggunakan kamera ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi di tahun 2019 orang yang menggunakan kamera ini tidak digunakan lagi. Tentunya memang kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Contoh lainnya misalnya di pintu tol. Di pintu tol saat ini sudah dulu kan ada orang yang jaga, sekarang sudah semuanya serba elektronik. Jadi orang-orang yang menjaga pintu tol itu sudah digantikan oleh mesin. Nah, pertanyaan besarnya, apakah guru juga akan tergantikan oleh teknologi? Tentunya tidak, Bapak Ibu guru, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah guru yang tidak mau belajar IT, tentunya nanti akan digantikan oleh guru yang mau belajar IT. Itu yang menjadi perhatian. Oke, Bapak Ibu guru, saya lanjutkan di digitalisasi pendidikan bersama Duta Rumah Belajar. Apa sih sebenarnya rumah belajar itu? Rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses nantinya melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan praktekkan langsung cara memanfaatkannya, atau Bapak Ibu juga bisa download aplikasinya di Play Store. Untuk sementara masih tersedia di Play Store saja, belum di iPhone atau di App Store itu belum ada. Jadi yang pengguna HP iPhone bisa menggunakan browser untuk mengakses rumah belajar ini. Saya lanjutkan. Ada apa yang ada di rumah belajar ini? Oke, di rumah belajar ada 4 fitur utama ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini nanti. Yang pertama ada sumber belajar. Jadi fitur utamanya itu adalah sumber belajar. Kemudian yang kedua kelas digital. Yang ketiga laboratorium maya, dan yang keempat adalah bank soal. Nah, selain fitur utama ini ada juga namanya fitur pendukung. Yang pertama peta budaya, yang kedua buku sekolah elektronik atau BSE, dan yang ketiga wahana jelajah angkasa, yang terakhir karya bahasa dan sastra. Masih ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ini nanti kalau kita akses PKB-nya, kita akan diarahkan ke halaman simpatik yang digunakan untuk mendaftar pembatik. Saya jelaskan satu-satu fiturnya. Yang pertama sumber belajar. Sumber belajar ini adalah materi ajar yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi ada beberapa bentuk model sumber belajar yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya kelas digital adalah sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antar guru dan siswa. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi tentang bagaimana sistem LMS itu bekerja, seperti misalnya Google Classroom dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada Lab Maya. Lab Maya ini adalah fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik.
dikemas bersama LKS dan bahan teori. Berikutnya bank soal. Ada bank soal, kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga beberapa akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Selanjutnya, fitur pendukung. Ada peta budaya berisi informasi tentang seni, budaya, dan adat istiadat di setiap provinsi, serta game interaktif dan AR atau augmented reality. Kemudian ada buku sekolah elektronik atau BSE berisi buku-buku pelajaran digital yang dapat diunduh siswa dan guru. Yang berikutnya ada namanya Wahana Jelajah Angkasa, merupakan sarana belajar tentang ruang angkasa, sistem tata surya, langit, planet, dan lain-lain. Nah, di Wahana Jelajah Angkasa ini fiturnya mirip-mirip dengan Google Map. Jadi nanti kita bisa melihat pemandangan melalui kamera atau melalui rekaman yang diambil dari satelit NASA yang pernah mendarat di bulan. Selanjutnya, karya bahasa dan sastra berisi penjelasan sejarah seni dan budaya serta tradisi di setiap provinsi di Indonesia. Tersedia pula game. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya saya lanjut, ada tautannya juga, itu ada radio edukasi, kemudian M edukasi, kemudian TV edukasi, dan PKB. Selanjutnya sumber lainnya ada pembelajaran ini Bapak Ibu bisa akses juga, ada laman lainnya itu untuk pembelajaran inovatif dan pena rumah belajar. Bapak Ibu bisa akses pembelajaran inovatif itu melalui Sibatik kemdikbud.go.id. Di situ ada contoh RPP pembelajaran yang memanfaatkan teknologi atau TIK. Selanjutnya model-model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan, model-model pembelajaran yang berbasis TIK yang bisa terintegrasi dengan rumah belajar. Ada namanya blended learning, kemudian ada flip classroom, ada game based learning, dan ada SOLE. Saya lanjutkan. Untuk blended learning itu maksudnya adalah belajar dicampur ya Bapak Ibu, antara pembelajaran langsung atau face to face dengan pembelajaran online. Jadi ada di dalam kelas itu selain kita melakukan pembelajaran face to face atau pembelajaran secara konvensional, kita juga mencampur dengan pembelajaran secara online. Apakah dalam bentuk misalnya siswa ditugaskan mencari informasi melalui internet. Nah, itulah yang disebut dengan blended learning. Ini bisa juga kita manfaatkan fitur rumah belajar, utamanya fitur kelas maya dan sumber belajar. Selanjutnya ada juga istilah tadi pembelajaran terbalik atau flip classroom. Nah, yang biasanya siswa lakukan di sekolah dilakukan di rumah. Jadi kita bisa memberikan tugas siswa untuk mempelajari suatu materi. Ini bisa kita berikan nanti dalam kaitannya dengan rumah belajar, kita bisa manfaatkan sumber belajar. Jadi kita bisa berikan siswa link video yang ada di sumber belajar. Mereka akan mempelajari materi yang ada di situ. Nanti kembali ke kelas, mereka saling berdiskusi tentang apa yang mereka pahami. Itulah yang disebut dengan pembelajaran flip classroom atau pembelajaran terbalik. Ini sintaksnya, saya tidak usah jauh terlalu membahas. Ada juga namanya solve, question, investigation, dan review. Sebenarnya mirip-mirip semua, teknisnya semuanya mirip-mirip. Ada game based learning. Sedikit saya informasikan tentang BOS afirmasi dan BOS kinerja. Siapa tahu di sini ada sekolahnya yang mendapatkan bantuan tersebut pada tahun 2019. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ingin didampingi untuk pemanfaatan aplikasi untuk pemanfaatan sumber daya yang Bapak Ibu beli, karena dalam BOS afirmasi dan BOS kinerja ini tentunya yang dibeli itu adalah peralatan elektronik, peralatan TIK. Ini yang harus dibeli, tidak boleh yang lain. Harus membeli harus membeli tablet sejumlah siswa yang terdaftar, kemudian satu laptop untuk guru dan satu komputer, kemudian ada router, ada LCD, dan ada nanti hard disk yang harusnya ada hard disknya yang berisi konten rumah belajar. Namun kalau itu tidak ada, nanti kami bisa fasilitasi. Tapi untuk saat ini memang
hard disk ini isi dari hard disk itu tidak bisa serta-merta kita kirim secara online karena kapasitasnya cukup tinggi. Ya sampai kalau tidak salah sampai 300 GB ukurannya. Jadi memang itu tidak bisa mobile secara online karena cukup banyak data yang dipakai kalau mau dikirim secara online. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke saya masuk ke praktik langsung pemanfaatan sumber belajar, supaya tidak terlalu banyak bicara, mungkin sementara saya ingin membuka dulu sesi pertanyaan dua atau tiga orang sebelum kita langsung ke prakteknya. Silakan Ibu Armi atau Ibu Andi, mungkin bisa dipandu untuk tanya jawab. Ya, oke. Saya lanjut ini Pak Herun karena slide Bu Amdi belum masuk ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Ibu Amdi. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu. Bisa Halo? bisa dengar suara saya Pak Herun? Iya, dengar Bu, cuma agak tenggelam. Jaringan saya ini agak larut. Bapak Ibu sekalian boleh lewat room chat atau raise hand. Silakan yang mau bertanya. Raise hand, kemudian akan saya buka suaranya. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, barangkali kita lanjut dulu Pak Herudin. Karena saya sudah memberi kesempatan. Kita lanjut dulu. Karena saya sudah memberi kesempatan untuk bertanya lewat room chat. Oh ya. Ya, lanjut Miki dulu. Ada yang bertanya atau saya lanjut dulu? Lanjut Miki dulu. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan bagaimana cara mengakses portal rumah belajarnya. Saya ganti dulu serinya. Oke, kelihatan Google Chrome saya? Ya, kelihatan. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengakses portal rumah belajar cukup mengetikkan di browsernya. Ini bisa diketik menggunakan HP, juga bisa di laptop. Kita ketik halaman belajar kemdikbud.go.id. Jadi belajar.kemdikbud.go.id. Saya ini dulu ya buat ininya. Bentar. Ini kelihatan notepad-nya? Ya. Oke, ini alamat untuk mengakses portal rumah belajar. Jadi belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa screenshot tampilan saat ini. Kemudian saya lanjut. Setelah mengetik laman itu kita enter. Jadi kita akan diarahkan ke halaman utama portal rumah belajar ini. Ini halaman utama portal rumah belajar. Kemudian di sebelah kanan di sini ada fitur untuk login. Nah, Bapak Ibu, untuk pemanfaatan pemanfaatan portal rumah belajar di sini sebenarnya itu tidak perlu login. Untuk beberapa fitur. Jadi ada beberapa fitur yang tidak mengharuskan Bapak Ibu untuk login dan itu bisa dimanfaatkan. Adapun Bapak Ibu jika ingin misalnya login itu fungsinya jika Bapak Ibu ingin menjadi kontributor dalam setiap fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini. Misalnya sumber belajar. Di sumber belajar itu ada beberapa video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu misalnya punya produk video pembelajaran dan ingin mengupload di sumber belajar, Bapak Ibu bisa login. Nah, supaya lebih gampang loginnya, Bapak Ibu bisa nanti login menggunakan Gmail. Nah, kalau ini saya klik login. Di sini nanti akan minta email atau password. Ini kita tidak usah pakai login. Kita tidak usah login di sini supaya lebih gampang. Bapak Ibu pilih login atau masuk dengan Google.
Bapak Ibu masuk dengan akun Gmail yang Bapak Ibu punya. Misalnya saya masuk di sini, yang saya gunakan di rumah belajar itu email saya ini. Saya masuk di akun Google-nya. Nah, nanti setelah login, kita akan diarahkan ke halaman sumber belajar seperti ini. Jadi ini akun sumber belajar saya. Karena memang kami sebagai duta rumah belajar itu ditugaskan untuk mengupload. Ya, jadi memang wajib untuk mengupload video pembelajaran di sumber belajar. Karena kita sudah ada di sumber belajar, jadi saya langsung jelaskan dulu sumber belajar itu. Jadi untuk sumber belajar ini berisi konten-konten video maupun konten-konten bersifat game. Jadi ada konten web, nanti bisa kita lihat. Jadi untuk konten videonya, Bapak Ibu nanti bisa ini Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran secara daring. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan atau menugaskan siswa untuk menonton atau menyimak salah satu video yang terkait dengan materi yang Bapak Ibu akan bawakan. Nanti siswa akan menyimak videonya. Kemudian Bapak Ibu bagaimana teknisnya, apakah akan membuatkan soal terkait dengan video tersebut atau membuatkan forum diskusi tentang video tersebut. Bagaimana caranya untuk melihat videonya? Jadi di sini di HP nanti ada titik 3 juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu gunakan HP ada titik 3 seperti ini. Silahkan diklik. Nanti kita pilih jenjangnya dulu supaya lebih gampang mencarinya. Kita kerucutkan pencariannya. Di sini ada jenjang dipilih, ada SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita misalnya mengajar di SD, kita pilih jenjang SD. Nanti kita akan diarahkan ke video-video pembelajaran SD, materi-materi SD. Harusnya di sini muncul ya Bu, tapi mungkin kan jaringan. Nah, untuk mengkerucutkan lagi pencarian, bisa kita pilih kelasnya. Dari kan tadi kita sudah pilih SD, kita pilih kelasnya kembali untuk lebih memfokuskan pencarian. Misalnya kita mau mencari video di kelas 3, kita pilih kelas 3. Nah, di sini muncul video-video yang ada di kelas 3. Ada matematika lanjutan dari pembahasan pengenalan pecahan. Nah, ini salah satu video yang saya upload di sumber belajar. Kemudian ada penjumlahan, ada pembagian. Ini masih secara umum materinya. Kalau Bapak Ibu mau mengkerucutkan lagi, kita pilih materinya atau pelajarannya. Bapak Ibu bisa pilih pelajaran. Misalnya ingin mencari matematika, materi yang ada di materi kelas 3 tentang matematika, yang membahas tentang matematika. Bapak Ibu tinggal pilih materinya di sini. Nah, itu cara mengakses sumber belajar dan tidak harus login. Bapak Ibu tidak harus login. Kecuali kalau Bapak Ibu misalnya ingin tadi yang seperti saya katakan, ingin berkontribusi di dalam sini atau ingin mengomentari video yang ada di sini. Jadi memang harus login dulu kalau Bapak Ibu ingin mengomentari video. Nah, selain video pembelajaran, ada juga konten web. Nah, konten web ini sifatnya modelnya permainan edukatif. Ini biasanya bisa diputar kalau Bapak Ibu menginstal di laptopnya, menginstal Adobe Flash Player. Tadi saya sudah share linknya untuk mendownload aset yang Bapak bisa install nanti Adobe Flash Player-nya untuk membuka ini. Kita klik tadi saya pilih tadi salah satu, kemudian lihat selengkapnya. Nah, ini contohnya. Kemudian bisa kita klik selanjutnya, pilih intinya modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, stop ya. Jadi untuk memutar konten web ini Bapak Ibu harus menginstal Adobe Flash Player di laptopnya. Masternya sudah saya sertakan tadi di link di Google Drive. Bapak Ibu tinggal download. Untuk salah satu video pembelajaran Bapak Ibu saya memutarkan video yang saya upload. Mudah-mudahan jaringan sempat ini bisa. Kita pilih SD, kemudian kelas 3. Jadi ada 2 video pembelajaran yang saya ini, kelas SD kelas 3 dan kelas 5. Mudah-mudahan
Nah, ini salah satu contoh video pembelajaran yang diproduksi oleh kami Duta Rumah Belajar. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin atau tertarik membuat video pembelajaran seperti ini, kita bisa bantu. Saya putarkan video tadinya ya, aslinya saja. Bentar ya Bu, saya Bagaimana Pak Herdi? bentar. Oke, saya mau perlihatkan salah satu contoh video yang saya upload di Sumber Belajar. Ini yang video lainnya. Kelihatan tidak? Kelihatan video tapi suara tidak kelihatan, tidak kedengaran. Ini Pak Herwin sudah ada sekitar 7 pertanyaan di room chat. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Jadi saya cuma memperlihatkan sedikit gambaran bagaimana model video-video pembelajaran yang ada di Sumber Belajar. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu jika ada nanti yang ingin berminat untuk mempelajari bagaimana cara membuat video-video pembelajaran seperti ini, bisa nanti kami membantu. Tapi tentunya mudah-mudahan setelah semua keadaan-keadaan seperti ini selesai, karena ini memang harus sifatnya memang lebih baik kalau kita langsung tatap muka. Oke, ini tentang Sumber Belajar. Saya lanjutkan ke konten berikutnya atau fitur-fitur berikutnya. Saya kembali ke halaman utama portal Rumah Belajar. Sumber Belajar, kemudian ada kelas digital. Nah, kelas digital ini terakhir saya mau jelaskan karena nanti lebih panjang di situ penjelasannya. Ada juga yang disebut dengan laboratorium maya. Laboratorium maya ini memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan percobaan di luar laboratorium dan tanpa menggunakan bahan-bahan atau alat-alat sebenarnya. Jadi bisa melakukan praktikum secara maya. Misalnya saya contohkan salah satunya di sini, misalnya ada daya hantar listrik dan larutan. Kita ingin melakukan percobaan bagaimana sih kekuatan sebuah larutan itu menghantarkan listrik. Kita pilih lakukan percobaan sekarang. Nanti akan kita diarahkan ke virtual lab. Di sini sudah ada disediakan wadah yang berisi air, kemudian lempengan ini yang menghubungkan adalah cairan. Nanti kalau misalnya baterainya kita atau rangkaian ini kita hubungkan dengan baterai, tentunya listrik akan mengalir dari sini dan akan terputus di air. Nah, kita ingin tahu apakah misalnya dengan air murni listrik itu akan menyala atau tidak. Bagaimana caranya? Misalnya ini yang pertama kita nyalakan dulu saklarnya. Nah, setelah dinyalakan saklarnya tentu aliran listrik akan mengalir. Tapi di sini apakah lampunya menyala atau tidak menyala? Ternyata nyala lampunya itu tidak menyala karena di sini air murni. Nah, airnya bisa kita ganti campuran larutannya. Ini ada banyak pilihan air, misalnya air garam. Kita tes air garam, ini akan berubah menjadi air garam. Nah, ternyata kalau kita
mengganti dengan air garam, lampunya akan menyala dan nyalanya terang. Kita ganti dengan larutan lain, misalnya glukosa, kita ganti dengan larutan glukosa, lampunya tidak menyala, artinya larutan glukosa itu kurang atau tidak mampu menghantarkan listrik. Ada banyak pilihan larutan di sini yang Bapak Ibu bisa nanti bersama siswanya melakukan percobaan-percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, nanti ada latihan soal yang bisa dikerjakan. Misalnya senyawa manakah yang tidak akan menghasilkan nyala lampu? Apakah HNO3, H2CO3, pH4NO2 dan seterusnya. Jadi selain melakukan percobaan, ada juga latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan sesuai dengan percobaan yang sudah dilakukan. Itu tentang fitur laboratorium maya. Kemudian ada juga fitur bank soal. Nah, di bank soal ini Bapak Ibu juga bisa berkontribusi mengupload soal di sini. Jadi ada beberapa, ada semua jenjang tingkatan disediakan di sini, tapi tentunya belum semua ada isinya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berkontribusi membuat soal, Bapak Ibu bisa nanti login atau meregistrasi dulu. Kalau belum punya akun, Bapak Ibu bisa registrasi nanti, kemudian membuat soal dan mengupload di sini. Itu 3 fitur utama. Kemudian saya mau masuk ke kelas digital. Nah, kelas digital ini sangat cocok dimanfaatkan pada saat ini, di masa pembelajaran dari rumah. Kalau kita klik kelas digital, maaf ini terhalangi. Nah, ini tampilan utama atau halaman utama kelas digital, hanya kelas maya. Ada pilihan di sebelah kanan di sini, daftar atau login. Tentunya Bapak Ibu yang belum punya akun harus pilih daftar dulu. Nah, ketika kita klik daftar, ada 3 pilihan. Itu yang pertama mendaftar sebagai penyelenggara, kemudian yang kedua mendaftar sebagai guru, dan yang ketiga mendaftar sebagai siswa. Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah mendaftar sebagai penyelenggara. Nah, saya klik mendaftar sebagai penyelenggara. Ada beberapa informasi yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai penyelenggara. Apa sih yang dimaksud penyelenggara? Penyelenggara itu adalah sekolah Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi istilahnya kita akan membangun sebuah pembelajaran secara online, tentu harus punya wadah atau punya sekolah. Nah, sekolah itu Bapak Ibu daftarkan dulu sekolahnya. Yang pertama kita mengisi ID user. ID user itu adalah ID yang Bapak Ibu nanti gunakan untuk login ke akun penyelenggara. Jadi ID-nya ini harus diingat, karena ini yang digunakan login. Kemudian nama sekolah Bapak Ibu, kemudian deskripsi sekolahnya, bisa alamatnya atau visi misi sekolahnya dan sebagainya. Kemudian password, silahkan dibuat passwordnya. Yang kalau buat password tentunya Bapak Ibu harus ingat. Kemudian konfirmasi password, artinya password di sini sama dengan password yang Bapak Ibu buat di sini. Jadi ini kita baru mau buat password baru. Kemudian NPSN sekolah Bapak Ibu, kemudian alamatnya, alamat emailnya, teleponnya, kontaknya. Kemudian yang berikutnya daerahnya. Nah, di sini karena misalnya kalau kita berada di kabupaten, tentunya kita akan pilih daerah tingkat 2. Di daerah tingkat 2, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal cari daerahnya di sini. Ini agak banyak ke bawah. Untuk Sulawesi Selatan itu agak ke bawah sepertinya, atau berpisah-pisah karena ini diurutkan berdasarkan huruf kayaknya. Jadi kota sama semua di kota di sini. Di sini ada Parepare, ada Palopo, ada Makassar. Nah, untuk kabupaten lainnya dia bercampur di sini karena dia berurut berdasarkan alfabet. Kemudian setelah itu kita tulis captcha yang ada di sini, kemudian daftar. Nah, setelah mengklik daftar itu tidak otomatis Bapak Ibu sekolahnya terdaftar, harus disetujui dulu oleh pusat. Jadi begini langkahnya seperti ini. Bapak Ibu nanti silahkan daftarkan sekolahnya. Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya sudah tergabung di link Telegram yang bergabung di grup WhatsApp. Nanti kita akan buat daftar atau list nama-nama sekolah Bapak Ibu yang sudah mendaftar, baru saya akan kirimkan ke pusat untuk disetujui. Nah,
Memang untuk pendaftaran kelas maya ini agak susah karena memang kita harus mendapatkan dulu persetujuan dari pusat. Tapi untuk saat ini juga saya bersama Duta Rumah Belajar lainnya itu sedang mengupayakan untuk meminta akses rumah belajar khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi nanti untuk mengaprov atau menerima sekolah-sekolah yang mendaftar di Sulawesi Selatan itu bisa kami langsung yang mengaprovnya, bukan lagi dari pusat. Tapi untuk sementara Bapak Ibu kalau ada yang mau mendaftar silakan silakan Bapak Ibu isi formnya ini, isi semua informasi yang ada di sini, kemudian klik daftar. Nanti kita buat listnya di WA. Nama sekolah Bapak Ibu yang ingat nama sekolah yang Bapak Ibu tulis di sini, nanti itu yang Bapak Ibu tulis di list WA bahwa yang ini yang mau mendaftar dan ini yang mau di-approve. Setelah kita mendaftar sebagai penyelenggara, barulah Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru. Jadi untuk sementara Bapak Ibu yang belum punya atau belum terdaftar sekolahnya sebagai penyelenggara belum bisa terdaftar sebagai guru. Nanti Bapak Ibu akan lihat di sini kenapa tidak bisa mendaftar sebagai guru. Nah, saya klik tadi ya Bapak Ibu, saya sudah klik mendaftar sebagai guru. Sama tadi kita klik ID user atau nama yang nanti kita mau gunakan untuk login. Jadi kita nanti loginnya menggunakan ID user, bukan menggunakan email. Jadi ingat, Bapak Ibu harus mengingat ID user yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian nama Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu juga bisa menggunakan nama Bapak Ibu untuk menjadi ID user. Namun terkadang kalau misalnya nama kita ada banyak samanya dan sudah digunakan di sini, terkadang tidak bisa. Jadi tinggal Bapak Ibu tambahkan angka atau kode-kode lainnya supaya bisa terdaftar sebagai ID user. Karena kalau kita gunakan nama sendiri biasanya nama di seluruh pengguna rumah belajar kan banyak biasanya yang sama. Nah kalau sudah ada yang gunakan sebelumnya mendahului kita, itu tidak bisa kita gunakan lagi. Deskripsinya Bapak Ibu, passwordnya, kemudian konfirmasi passwordnya, nomor identitas. Nah nomor identitas ini Bapak Ibu yang punya NPWP silahkan tulis NPWP-nya. Kalau belum punya NPWP silahkan tulis nomor KTP-nya. Kemudian alamat sesuai KTP, email Bapak Ibu, kontaknya, nomor HP-nya. Nah di sini ini alasannya Bapak Ibu belum bisa mendaftar sebagai guru kalau belum mendaftarkan sekolahnya. Karena di formulir ada pilihan sekolah. Nah di sini di sekolah Bapak Ibu tidak akan muncul kalau belum diterima sebagai penyelenggara. Ini kalau kita klik nanti akan muncul banyak sekolah di sini. Nah kemudian berikutnya sama seperti tadi, kita pilih tingkat ini untuk pilihan sekolah ya. Misalnya saya sudah mendaftarkan sekolah saya UPTD SDN 71 Parepare. Jadi kalau saya klik SDN 71 Parepare, ini agak SDN 71. Nah ini akan muncul sekolah saya karena saya sudah daftarkan sekolah saya sebagai penyelenggara. Untuk wilayahnya sama seperti tadi, kita pilih daerah tingkat 2, kemudian Bapak Ibu pilih Bapak Ibu pilih daerah Bapak Ibu berasal. Kemudian mengetik lagi kode captcha-nya, kemudian klik daftar. Nah kalau mendaftar sebagai guru itu langsung aktif akunnya kalau sudah mengklik daftar. Kalau memang sekolahnya sudah terdaftar. Jadi yang harus ditunggu di approve itu cuma mendaftar sebagai penyelenggara. Itu mendaftar sebagai guru. Kemudian saya lanjutkan mendaftarkan siswa atau mendaftar sebagai siswa. Kita klik daftar sebagai siswa. Yang pertama mengklik membuat ID user, sama seperti tadi ya. Membuat ID user, kemudian nama lengkap siswa, password, konfirmasi, NISN siswa, alamat email. Nah, untuk Bapak Ibu SD, mungkin ada banyak siswa yang tidak memiliki email. Bapak Ibu bisa buatkan satu email untuk semua siswa. Jadi bisa sebenarnya satu email untuk semua siswa. Atau kalau memang Bapak Ibu mau buatkan satu-satu siswanya juga tidak masalah. Kemudian kontaknya, kalau tidak ada kontaknya sebenarnya di sini bisa juga satu kontak untuk semua. Kemudian pilih sekolah penyelenggara, kita pilih lagi sekolahnya. Tadi cari lagi sekolah Bapak Ibu tempat mengajar. Kemudian sama, pilihan daerahnya sama caranya, terus daftarnya juga sama. Itu cara mendaftar di kelas maya. Ada masih banyak lagi proses-prosesnya Bapak Ibu ya. Saya akan perlihatkan tampilan di dalam kelas mayanya sendiri.
Kalau Bapak Ibu sudah terdaftar, saya akan memperlihatkan bagaimana model kelas Maya kalau kita login sebagai penyelenggara. Jadi saya akan login menggunakan akun sekolah saya, PTD SDN 71 Parepare. Oke, saya masuk. Nah, ini tampilan kalau kita login sebagai penyelenggara. Apa yang bisa dilakukan dengan akun penyelenggara ini? Bapak Ibu bisa mereset password guru ataupun siswa. Jadi bisa Bapak Ibu di sini klik kelola user, kemudian pilih apakah siswa atau guru yang mau direset passwordnya. Misalnya Bapak Ibu mau reset password siswanya, tinggal klik siswa, kemudian cari siswa mana yang lupa passwordnya. Nah, ketika misalnya kita kalau yang bisa direset itu cuma password, ID-nya tidak bisa direset. Tapi nanti kalau misalnya siswanya lupa ID-nya, nanti kalau kita klik ini, saya klik misalnya reset password, nanti akan muncul ID-nya. Jadi ini ID-nya, ID siswa. Misalnya siswa yang saya klik tadi itu ID-nya Abdul Malik 06. Kemudian kalau kita reset passwordnya itu akan berubah menjadi 1 sampai 8. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa gunakan, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalam atau pada saat login sebagai penyelenggara atau kita login sebagai sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa membuat kelas kalau kita login sebagai sekolah, tapi untuk membuat kelasnya tentunya kita serahkan saja ke guru masing-masing. Saya keluar dari penyelenggara, kemudian saya akan masuk sebagai guru. Saya login sebagai guru, saya menggunakan user ID saya. Kemudian passwordnya masuk. Nah, ini tampilan kalau kita login sebagai guru. Nah, di sini ada pilihan tambah kelas. Kita buat kelas baru untuk menjalankan proses pembelajaran secara online. Di sini sudah ada dua kelas ya yang saya buat. Sebenarnya sudah ada beberapa, cuma ada yang saya hapus sebagian. Untuk login sebagai guru, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan fitur menambah kelas. Jadi kalau kita klik tambah kelas, nanti ada pilihan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal tulis judul kelasnya, kelas berapa misalnya, atau kelas materi pelajaran apa dan sebagainya, kemudian deskripsinya dan sebagainya, kemudian kategorinya dia ada banyak pilihannya, kemudian kelasnya kelas berapa sampai 12 disediakan, kemudian tanggal mulainya. Tanggal mulai kelasnya ini kapan dimulai, kemudian tanggal selesainya kapan selesai. Nah, biasanya kalau mau sekali tidak sering-sering membuat kelas, mending dibuat satu semester. Misalnya kita mulai Januari sampai Juni. Kemudian kata kunci. Nah, ini kata kunci fungsinya nanti supaya misalnya nanti siswa ini akan mencari kelas kita. Nah, setelah dapat kelasnya nanti akan minta kata kunci. Buat kata kunci yang gampang saja. Misalnya Bapak Ibu mengajar di sekolah mana? Saya mengajar misalnya di sekolah UPTD SDN 71. Jadi pakai saja misalnya kode kata kuncinya 71. Seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian juga di sini, Bapak Ibu buat judul kelas yang kira-kira tidak umum. Jadi kira-kira yang tidak umum ditulis orang, misalnya jangan tulis misalnya kelas 6. Ini kan sudah umum, jadi nanti itu akan susah mencarinya kalau terlalu umum bahasanya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan kode kelasnya, misalnya saya misalnya tulis kelas 71, kelas 6 misalnya 71. Ini sudah lumayan sudah lumayan berbeda dengan yang lainnya. Supaya nanti pencarian kelasnya lebih gampang oleh siswa. Selanjutnya saya akan login lagi sebagai siswa ya. Untuk melihat tampilan siswa, tapi saya ambil dulu akun siswa. Bentar ya Bapak Ibu, karena saya tidak punya akun siswa. Saya masuk dulu sebagai
penyelenggara, kemudian ambil akun siswa. Misalnya saya mau ambil akun siswa, jadi tinggal kita reset passwordnya siswa, nanti akan muncul ininya, username dan passwordnya. Ini ada siswa yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ya. Akunnya namanya Aizul dan passwordnya 1 sampai 8. Oke, saya akan login kembali sebagai Aizul, siswa Aizul. Login. Nah, untuk login ini kan tadi ada 3 ya, ada penyelenggara, ada guru, ada siswa. Nah, untuk loginnya itu cuma satu jalurnya, tergantung ID-nya yang dimasukkan. Kalau kita masukkan ID sekolah, berarti kita login nanti sebagai penyelenggara. Kalau Bapak Ibu masukkan ID gurunya, Bapak Ibu masuk sebagai guru. Kalau Bapak Ibu masukkan ID siswa, berarti Bapak Ibu nanti akan masuk sebagai siswa. Saya masuk. Nah, ini tampilan siswanya. Tampilan kalau kita masuk sebagai guru. Ini ke kelas yang sudah diikuti siswa ini, yang sudah diikuti. Kalau kita klik kelasnya, nanti akan masuk di sini. Kegiatan belajar pertama misalnya. Apa isinya kegiatan belajar pertama ini? Misalnya materi hubungan antar makhluk hidup. Ada bacaan. Nah, Bapak Ibu bisa upload dalam bentuk PDF. Kemudian tugasnya jelaskan. Ada tugasnya, kemudian ada kuis online-nya yang siswa-siswa sendiri. Nah, tadi alasannya kenapa saya minta dibuatkan nama kelas yang Bapak Ibu itu buat harus berbeda atau tidak umum. Jadi karena nanti pada saat siswa ingin masuk di kelas Bapak Ibu, caranya seperti ini. Di halaman utama ada pilihan cari kelas. Nanti siswa klik cari kelas. Kita tunggu, ini lumayan berat memang prosesnya untuk cari kelas karena memang kelasnya secara nasional. Tapi mudah-mudahan nanti cepat. Jadi ini kelas untuk Sulawesi Selatan supaya tidak terlalu berat seperti ini. Nanti saya akan infokan kalau memang sudah jadi. Nah, di sini akan muncul semua kelas yang ada di kelas maya seluruh Indonesia. Nah, nanti siswa kita menulis nama kelas yang kita buat. Jadi, misalnya tadi kelas apa tadi namanya? Kelas rumah 71. Kelas 6. Nah, langsung muncul kelas rumah 71. Nah, kalau Bapak Ibu cuma misalnya tulis kelas 6, maka akan banyak kelas 6 nanti muncul di sini. Nih, akan banyak muncul seperti ini. Ini ada bahkan masih ada pilihannya sampai 5 tabel ke samping. Jadi usahakan nanti dalam membuat kelas ada kode-kode khusus yang istilahnya ya. Ada kode-kode khusus yang nanti ketiga siswa mencarinya di sini cuma kelas ibu yang punya nama seperti itu, kurang lebih seperti itulah maksudnya. Nah, ketika misalnya siswa Bapak Ibu mendapatkan kelasnya, saya misalnya mau masuk di kelas IPA ini, jadi semua siswa itu sebenarnya bisa memasuki semua kelas yang ada di kelas maya ini dengan syarat tahu kata kuncinya. Ini tadi kata kunci Bapak Ibu yang kita buat misalnya dalam membuat kelas. Jadi siswa harus diinformasikan kata kunci kelasnya, karena kita tidak bisa masuk di kelas, di salah satu kelas kalau memang kita tidak tahu kata kuncinya. Nah, untuk sementara itu saya sebenarnya pengenalan dasar tentang kelas maya ini sebenarnya masih panjang prosesnya, bagaimana cara membuat cara membuat membangun kelas, bagaimana cara memberikan tugas, bagaimana cara membuat soal dan sebagainya. Tapi sepertinya ini akan memakan waktu cukup banyak ya kalau misalnya saya jelaskan semuanya. Tapi mungkin Ibu Armi diserahkan dulu sama peserta. Mungkin ada pertanyaan karena sudah terlalu banyak ini yang saya sampaikan. Siapa tahu ada yang tidak jelas.
Silakan Ibu Armi diambil alih dulu. Oke, Pak Herdin, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita sampai jam 4 ya Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Herdin sudah Ya, ada masih beberapa cukup. pertanyaan di chat room dari Pak Lukman, cara menggunakan kelas digital. Kemudian Ibu Mega tadi, bagaimana mendaftarkan siswa di kelas Maya. Saya kira ini sudah terjawab. Kemudian pertanyaan dari Ibu Darmianti Mau, asal SDN 478 Barwa. Ibu ini sudah ikut di rumah belajar pada tahun 2019 dan terkendala di level 2. Jadi Ibu memohon penjelasan tentang materi level 2 karena tahun 2020 ini terdaftar kembali di level 2 kelas pembatik. Itu pertanyaan pertama Pak Herdi yang harus dijawab karena 2 pertanyaan sebelumnya sudah terjawab di materi. Kemudian yang kedua, bagaimana mendapatkan aplikasi rumah belajar offline yang berbentuk VHD 500 GB, rumah belajar aplikasi 200 GB. Kemudian yang ketiga, apa keunggulan Ibu Armi suaranya kurang jelas. Atau bisa. Halo, tes. Ya, sedikit Bu, kurang jelas. Mungkin ditambah-tambah sedikit volumenya. Ini saya sudah full ini Pak. Pertanyaan ketiga Pak. Silakan Bu. Pertanyaan kita Pak Herudin. Apa keunggulan dari portal rumah belajar dengan portal bimbingan belajar lainnya? Saya kira cukup untuk 3 pertanyaan. Silakan Pak Herudin. Yang pertama tadi Pembatik level 2. Oh, saya kurang ini Bu. Ada di kolom chat kah? Iya, ada. Pertanyaannya Ibu Darmiani. Ibu Darmiani. Ada pertanyaan sebelumnya tapi sudah terjawab di materinya Bapak tadi. Gimana cara kelas digital pada saat kita mendaftar siswa kelas 6? Itu Ada. Silakan Bapak. Apa mohon pencerahan MGMP? Belum sudah ya? Bukan, ada lagi. Dari Ibu Darmiani di atas lagi kayaknya. Agak ke atas lagi Pak. Atau dia chat privat mungkin ya? Oh iya, privat. Diulang Bu saja pertanyaannya satu-satu saja saya jawab supaya tidak saya lupa. Jadi ini Ibu Darmianti, dia mohon pencerahan tentang bagaimana materi level 2. Di copy Materi level 2 ya, okay. Untuk pembatik. Ya, Oke. Lanjut. Untuk ini saja dulu Bu supaya saya tidak lupa. Oh iya. Masalahnya saya pelupa. Untuk level 2. Maaf, bentar saya ini ya. Masih ini PowerPoint saya masih kelihatan tidak? Tidak ada ini Pak. Oke, saya share dulu ya. Ya. Sudah kelihatan? Oke. Nah ini Bu, untuk level 2. Oh jadi Ibu ini sudah ada pengumuman level 1. Jadi level, kalau tidak salah itu level 1, gelombang 1 sampai 4 sudah ada pengumumannya yang lulus. Jadi lulus 2019 Pak Her. Oh begitu. Dia daftar di 2019, terus lulus di level 1. Kemudian di level 2 ini yang ditanyakan. Jadi untuk Ibu silakan kalau memang sudah memiliki sertifikat level 1, nanti kalau saat membuka akun simpatiknya itu Ibu punya akses untuk mendaftar di level 2. Dan untuk saat ini pelaksanaan level 2 itu ini ada semua peserta melakukan pendaftaran dulu, kemudian mengikuti kelas Bintek Daring, nanti ada materinya yang Bapak Ibu ikuti, kemudian mengunduh modul, mempelajari materi, kemudian mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Nah, untuk ini juga kami Duta Rumah Belajar belum ada teknis khususnya tentang video yang dimaksud bagaimana, karena untuk dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK itu kan untuk saat ini kalau misalnya kita ingin mendokumentasikan pembelajaran di kelas itu kan otomatis tidak
tidak bisa dilaksanakan, entah nanti mungkin ada dalam bentuk pembelajaran online, kemudian Bapak Ibu ada memberi apakah kepala sekolahnya atau guru-guru teman sejawatnya memberikan testimoni tentang pembelajaran TIK yang Bapak Ibu adakan di sekolah. Tapi untuk kalau misalnya disamakan tahun lalu, kalau misalnya seandainya sama tahun lalu, di tahun lalu kita ditugaskan untuk membuat video pembelajaran yang seperti tadi saya putar sebelumnya di awal-awal. Jadi kita membuat video pembelajaran seperti itu, nanti akan ada penilaian untuk masuk di level 3. Nah, di level 2 ini kita membuat dulu namanya implementasi TIK. Kita kan sudah melakukan literasi di level pertama, kemudian di level kedua ada tambahan tentang bagaimana pembuatan video pembelajaran, itu kita buat secara mandiri dulu. Ini saya jelaskan tahapan di tahun 2019 ya. Jadi kita buat video di level 2 secara mandiri dulu, kita buat apa adanya, bagaimana pemahaman kita tentang pembuatan video. Nanti di level 3 ada BIMTEK tatap muka kalau di tahun 2019. Namun di tahun 2020 ini beda lagi nanti informasinya, karena di level 3 itu tidak ada BIMTEK tatap muka. Di tahun 2019 lalu itu di level 2 itu sudah mulai namanya sistem gugur. Karena di level 3 yang diambil di setiap kabupaten itu cuma 30 orang. Nah, 30 orang inilah kemarin yang dikukuhkan menjadi sahabat rumah belajar. Jadi kami ada 30 orang yang lulus dari level 2 masuk ke level 3. Ada 30 orang yang tadi saya paparkan juga nama-namanya. Kami ada 3 orang dan salah satunya atau saya ini yang diangkat menjadi duta rumah belajar. Di level 3 kemarin itu kita kembali mengembangkan video pembelajaran. Nah, tapi tentunya dengan bimbingan yang lebih mantap lagi. Nah, kemudian kita mengirimkan lagi tugas video pembelajaran. Ada juga tugas mensosialisasikan portal rumah belajar di daerah-daerah kita masing-masing. Mungkin seperti itu, Ibu, tentang sedikit gambaran nanti yang Bapak Ibu. Tapi untuk untuk tahun 2020 nanti bukan cuma pembuatan video pembelajaran. Nanti akan diinventaris untuk teman-teman guru yang memiliki keahlian-keahlian IT atau keahlian-keahlian bidang IT lainnya. Mungkin seperti itu Ibu Armi jawabannya untuk pertanyaan pertama. Oke, yang kedua Pak Hair. Ya, ini Bu, pertanyaan dari Bu Ratna. Ibu Ratna ini masuk level 1 tahun 2020 tetapi tidak lolos. Pertanyaannya, apakah bisa lagi mendaftar di bulan Juni? Halo Pak Hair? Pak Hair? Iya, halo, Ibu Ratna tahunya tidak lulus dari mana? Sudah ada pengumuman Pak Hair? Oh, tidak lulus ya? Ya, di grup sudah ada. Mudah-mudahan saya juga belum mendapatkan informasi apakah nanti yang tidak lulus di level 1 di tahap ini bisa langsung mendaftar di level 1 tahun 2021. Nanti kita coba komunikasikan kembali di Pusdatin. Saya belum dapat informasinya untuk itu, untuk teknisnya yang tidak lulus level 1. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang ada di room ini bisa bergabung di grup WA supaya nanti informasi yang bisa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum bisa saya jawab sepenuhnya bisa kembali saya jawab di grup WA. Itu mungkin Bu. Oke Pak Her, pertanyaan berikut. Mendapatkan aplikasi rumah belajar yang offline. Oh ya. Untuk VHD-nya itu kami punya Pak di Duta yang Bapak yang bertanya ini dari daerah mana kah? Bapak ini Pak Ali Muhson. Pak Ali Muhson. Pak Ali Muhson. Sebentar saya begini. Untuk sementara VHD itu ada di ini Pak. Kemarin sebenarnya saya mau copy juga, cuma karena tidak sempat sekarang ada kalau tidak salah ada di ini juga sama sahabat rumah belajar di Sidrap, ada sama ada sama duta rumah belajar di Pangkep.
Tapi seandainya misalnya kemarin tidak terjadi keadaan seperti ini, saya juga kemarin sudah berencana ingin mengcopy ke hard disk itu VHD-nya, namun tentu saat ini kita tidak dilarang untuk mobile dan memang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk mobilisasi VHD ini secara online itu sangat sulit dilakukan karena memang ukurannya sangat besar. Jadi memang harus langsung di copy dari ke laptop dari hard disk Bapak Pak ini Pak Ali Muhson. Ya Pak Ali harus di copy langsung Pak. Bagaimana Pak Ali? Pak Ali Muhson. Pak Ali dari mana kah? Bisa bisa bicara Pak Ali? Bisa di raise hand kemudian Ali Muhson, ya silakan Pak Ali. Halo Pak Ali, dari mana? Daerah mana? Suaranya kecil Pak Ali. Tidak didengar. Ibu Armi dengar suara Pak Ali kah? Tidak. Ya. Ya sudah, nanti kita diskusikan di grup ya Pak Ali. Oke. Kita lanjut Pak Herya, pertanyaan berikut. Kelebihan dari portal rumah belajar dengan portal bimbingan belajar lainnya apa? Oke, mungkin memang rumah belajar ini biasa orang sandingkan dengan bimbingan belajar online seperti kelas istilahnya itu ruang guru ya. Apa kelebihannya katanya dibandingkan dengan kelas rumah belajar ini? Jadi untuk rumah belajar ini yang pertama tentunya aksesnya itu gratis Bapak Ibu, karena ini memang disediakan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu itu aksesnya gratis, kecuali paket datanya tentunya tidak gratis. Jadi mengaksesnya itu tidak membutuhkan pendaftaran dan untuk membayar menjadi anggota, karena memang ini disiapkan oleh pemerintah. Aksesnya gratis. Kemudian tentunya Bapak Ibu bisa langsung bisa langsung berkontribusi langsung untuk menambahkan konten-konten yang ada di dalam sumber belajar ini. Tentunya kalau misalnya siswa Bapak Ibu guru punya konten di dalam rumah belajar ini terus memperlihatkan kepada siswanya, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk siswa-siswa Bapak Ibu, terutamanya untuk Bapak Ibu sendiri jika misalnya melihat gurunya atau Bapak Ibu gurunya ada di rumah belajar. Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu mengupload konten video di rumah belajar, namun tentunya pada saat mengupload konten video di rumah belajar itu tidak serta-merta mengupload seperti di YouTube langsung langsung dipublikasikan. Tentu ada istilahnya ada penyaringan atau ada pemeriksaan dari pihak Pusdatin, apakah ini layak untuk ditampilkan atau tidak. Nah, ketika Bapak Ibu mengupload video pembelajaran kemudian itu disetujui dan dipublikasikan di rumah belajar, tentu itu akan menjadi nilai tersendiri untuk Bapak Ibu sebagai angka kredit, karena ini sebenarnya video pembelajaran seperti ini itu bisa menjadi sebuah produk media pembelajaran yang kompleks dalam tingkatan kompleks atau tingkatan tertinggi, karena memang proses pembuatannya itu cukup rumit dan biaya yang digunakan itu tidak sedikit untuk memproduksi sebuah video pembelajaran. Kenapa tidak sedikit? Karena otomatis kita membutuhkan peralatan-peralatan IT yang menunjang dan tentunya harganya tidak mahal. Misalnya harus menggunakan HP, minimal HP untuk merekam, dan HP-nya harus minimal yang memiliki kamera yang memiliki resolusi yang cukup tinggi. Atau kalau mau Bapak Ibu mau lebih bagus lagi, menggunakan kamera DSLR. Kemudian untuk mengolah dan mengedit videonya kan kita menggunakan laptop. Nah, laptop yang digunakan itu juga speknya tidak bisa spek standar, harus minimal memiliki RAM 4 GB. Jadi minimal memiliki RAM 4 GB, kemudian Core i3 dan ke atas minimal seperti itu. Karena kalau misalnya spesifikasi laptopnya rendah, itu akan pada saat mengolah videonya itu akan biasa terjadi hang. Jadi kelebihannya itu salah satunya Bapak Ibu nanti bisa upload video pembelajaran di situ dan bisa menjadi angka kredit. Setahu saya itu ada 2 angka kreditnya kalau kita membuat media pembelajaran yang kategorinya kompleks.
Mungkin itu Ibu Armi. Oke, berikutnya Pak Her. Bagaimana membuka portal rumah belajar tanpa login menggunakan laptop? Apa bisa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa fitur memang yang bisa diakses tanpa login, seperti misalnya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa diakses tanpa login kalau hanya untuk memanfaatkan fasilitas atau fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kalau cuma hanya sekedar ingin melihat video atau mendownload video atau membuka tadi konten webnya, Bapak Ibu tidak harus login. Nah, untuk sumber belajar, begitupun dengan Lab Maya tidak harus login. Bank soal juga seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin mengupload soal, nah baru Bapak Ibu harus login. Kecuali kelas digital itu Bapak Ibu harus tadi yang seperti saya jelaskan harus kita buat akunnya dulu untuk mulai dari penyelenggara, kemudian Bapak Ibu guru buat akun, kemudian buatkan siswanya. Itu Bu Armi. Ya, pertanyaan berikut Pak Hair, apakah link apa agar bisa download konten? Kenapa? Link yang digunakan untuk mendownload konten. Oh, konten di rumah belajar, di sumber belajar itu ada pilihan itu ada pilihan ininya Bu, ada pilihan downloadnya. Saya coba buka kembali ya. Misalnya rumah. Tapi lebih bagus sih sebenarnya kalau Bapak Ibu install istilahnya nih, Internet Download Manager di laptopnya. Kalau ada Internet Download Manager itu bisa langsung di download melalui IDM. Saya coba buka kembali ya sumber belajar. Ini kalau kita buka sumber belajar itu nanti pada saat membuka videonya akan ada pilihan download sendiri. Ini misalnya ini kita buka videonya. Ini ada pilihan download. Nah, kalau ada kita punya Internet Download Manager, ini ada langsung pilihan download, kita tinggal download. Nah, tinggal kita download videonya. Mungkin itu Bu Armi ya. Oke Pak, ini lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana memotivasi teman guru baik secara personal atau melalui MGMP dalam menggunakan rumah belajar secara terpadu pada satuan pendidikan? Memotivasi teman-teman guru untuk memanfaatkan rumah belajar. Oke Bapak, itu memang sebuah tantangan yang berat ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kita ini sudah berada di masa di mana perkembangan teknologi itu sudah sangat cepat perkembangannya, namun tentunya tidak bisa dipungkiri masih banyak teman-teman guru yang tidak bisa atau tidak mau, bukan tidak bisa ya, tapi tidak mau beradaptasi dengan keadaan saat ini. Nah, itu memang menjadi tantangan tersendiri, bukan cuma Bapak yang mengalami tantangan seperti itu. Saya pun juga mengalami hal-hal tersebut, tapi intinya bagaimana kita untuk istilahnya untuk mempengaruhi seseorang, sebelumnya kita dulu rasakan manfaatnya. Setelah Bapak rasakan manfaatnya, barulah Bapak bisa mungkin membagikannya ke teman-teman, perlihatkan ke teman-teman bagaimana manfaat menggunakan aplikasi-aplikasi atau pemanfaatan TI dalam pembelajaran. Kalau misalnya Bapak sudah bisa memperlihatkan manfaatnya kepada teman-teman guru, tentunya otomatis secara tidak langsung teman-teman guru pasti akan tertarik untuk memanfaatkannya. Mungkin seperti itu Bu Armi. Ya, oke. Pertanyaan dari Ibu Sinta, bagaimana membuat video pembelajaran? Jadi mungkin ini belum terjawab Pak ya, tidak usah dijawab dulu ya, karena itu tidak bisa dijawab Bu, karena memang butuh proses. Butuh panjang ini kalau dijawab ini. Ibu Sinta mohon maaf, di pending dulu jawaban dari pertanyaan Ibu, nanti kita diskusi lewat grup WA Bu ya. Kemudian berikutnya, apa beda kelas aktif dengan non aktif pada kelas Maya? Oh ya, kelas aktif itu artinya masa tanggalnya kan tadi kita buat masanya kelas ya, misalnya kita buat Juni sampai kita buat semester 2 misalnya Januari sampai Juni. Nah, kalau sudah lewat Juni itu sudah termasuk kelas tidak aktif dan memang siswa tidak bisa beraktivitas di situ. Nah, kelas aktif itu artinya masih dalam rentang tanggal yang saat ini.
Itu sih saya secara umum bedanya seperti itu. Artinya kalau kelas non aktif berarti sudah lewat kelasnya, sudah lewat pelaksanaan kelasnya. Sederhananya begitu Bu Armi. Oke, berikutnya Pak ya. Ini tadi untuk mendaftarkan sekolah, apakah harus mendapat persetujuan dari pihak sekolah? Dalam hal ini kepala sekolah. Sebenarnya harusnya sih memang harus mendapatkan persetujuan dari pihak kepala sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu mau daftarkan sendiri, karena kan tidak butuh tanda tangan atau ini surat khusus dari kepala sekolah. Tapi kalau secara etika Bapak Ibu memang harus izin dari kepala sekolah. Tapi kalau secara teknis tanpa sepengetahuan kepala sekolah, Bapak Ibu bisa daftarkan karena itu tidak membutuhkan tanda tangan dan sebagainya. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Itu Bu Armi. Oke Pak, berikutnya ini tadi sama ya pertanyaan ini, gimana cara masuk ke rumah belajar secara offline? Masuk rumah belajar secara offline. Kurang jelas Bu. Masuk rumah belajar secara offline. Bagaimana cara masuk ke rumah belajar secara offline? Oh ya, itu tadi yang ada harddisknya Pak. Ada memang harddisknya namanya VHD-nya itu virtual harddisknya. Yang harus diinstal dulu di server. Bapak Ibu di sekolahnya misalnya ada satu komputer yang dijadikan server, nanti kita install harddisknya di situ, kemudian dari server itu kita bisa lempar ke perangkat yang ada di sekolah, misalnya tablet siswa. Kalau misalnya terkait dengan bantuan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja, kan masing-masing siswa punya tablet. Nah, nanti dari server itu kita gunakan router. Nah, router inilah yang melempar melempar akses rumah belajar yang ada di server ke ke tablet siswa. Jadi tidak melalui jaringan internet, cuma melalui router. Jadi yang menghubungkan antara server dengan tablet siswa itu adalah routernya. Namun perlu dipahami juga bahwa rumah belajar secara offline itu tidak ada fitur kelas mayanya. Mungkin itu Bu Armi. Ya, Mas ada 2 pertanyaan Pak Her. Ya, silakan. Ini bisakah kita mengambil video dari Google untuk ditampilkan di bahan ajar rumah belajar? Mengambil video dari Google. Masuknya bagaimana ya? Mencomot video dari Google, kemudian dimasukkan di rumah belajar. Artinya tidak dibuat sendiri. Kalau untuk materi di kelas maya bisa Pak. Ya, misalnya Bapak ambil video dari YouTube, kemudian mau dijadikan materi di kelas maya bisa. Tapi kalau untuk diupload lagi di sumber belajar itu tentunya tidak bisa, karena yang diupload di sumber belajar itu harus karya sendiri. Harus murni karya sendiri, tidak boleh ambil karya orang lain baru diupload di sumber belajar. Tapi kalau untuk dimanfaatkan sebagai bahan belajar siswa di kelas maya nanti pada saat menjalankan kelas maya bisa. Ya, oke, mungkin ini agak panjang Pak Lukman karena dia meminta tutorial. Saya pending dulu ya Pak Her ya, kita pending ini tutorialnya, kita nanti diskusikan di WA. Pertanyaan terakhir. Ya? Oh ya, silakan. Pertanyaan terakhir, apakah dalam rumah belajar semua aplikasi yang ada di dalamnya berasal dari ramuan peserta pembatik? Tidak Pak. Jadi Ibu ini Bu Amni ya? Tidak semua video yang ada di rumah belajar itu berasal dari. Bentar ya, ini ada sumbernya kok Bu. Kalau kita buka di situ sumbernya ada. Bentar ya, saya perlihatkan. Dan ketika kita buka sumber belajar, sumber dari video dan aplikasi itu ada sumbernya muncul. Jadi selain dari sahabat rumah belajar, duta rumah belajar juga memang ada yang di konten dari misalnya TV edukasi, ada konten dari kreasi-kreasi dari orang-orang Pusdatin. Seperti ini, di konten web ini ada banyak konten web ini. Dari kalau kita buka itu asalnya
kalau video-video yang seperti ini dari TV edukasi kan, ini ada TV edukasi Pusdatin, ini TV edukasi. Jadi tidak semua video yang ada di sini merupakan kreasi dari hasil pembatik. Ada juga yang berasal dari TV edukasi yang seperti yang biasanya ini salah satunya misalnya ada dari Bapak Rahmat Effendi. Kalau ini memang dari ini. Bapak Rahmat Effendi ini Duta Rumah Belajar tahun 2018. Tapi ya seperti itu, tidak semua konten yang ada di sumber belajar itu merupakan hasil dari teman-teman pembatik. Itu Bu ya, Bu Amdi. Ya oke Pak Her. Saya lihat di sini tidak ada lagi. Oh ini, adakah aplikasi khusus untuk kelas maya? Kenapa? Aplikasi khusus untuk kelas maya. Ya, jadi ada teman ini yang teman Duta Rumah Belajar yang membuat aplikasi yang langsung akses untuk HP Bapak Ibu ya, tentunya istilahnya aplikasi yang belum dipublikasikan di Play Store, tapi Bapak Ibu nanti bisa download di sini igg.asset.luwu igg.gg/asset.luwu. Di situ nanti akan diarahkan ke Google Drive. Silahkan di download asetnya, itu dalam bentuk file RAR. Isinya ada dua, ada aplikasi rumah belajar untuk Android dan ada Adobe Flash Player untuk di laptop, supaya tadi di sumber belajar itu bisa terputar konten webnya. Karena kalau di sumber belajar tadi kan ada dua jenis konten. Ada video seperti ini, ada juga konten web seperti ini. Nah, untuk konten web seperti ini itu tidak bisa terbuka kalau Bapak Ibu belum menginstal Adobe Flash Player. Tapi sudah saya sertakan semua di sini, di linknya di Google Drive. Silakan dicatat. Teman-teman yang belum bergabung di grup WA juga bisa masuk melalui link ini gg.gg/wa-luwu. Nah, untuk yang belum absen silakan absen di alamat ini. Apa masih ada Ibu Amdi pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi Pak Hair. Ya, silakan kalau begitu. Bagaimana lagi lanjutannya? Saya lihat ini jam sudah. Untuk sementara saya tutup dulu Bu Andi ya. Bu Amri. Ya, jadi teman-teman sekalian peserta di kegiatan Semarang Hardiknas pada kesempatan ini, itulah tadi beberapa pemaparan dari saya tentang bagaimana pemanfaatan fitur portal rumah belajar. Tentunya belum semuanya yang saya paparkan tadi itu bisa Bapak Ibu, maksudnya belum semuanya saya jelaskan dengan rinci karena masih ada pembuatan kelas di kelas maya itu belum bisa saya jelaskan secara rinci karena mengingat waktu kita terbatas. Jadi mungkin nanti kita bisa akan siapkan waktu-waktu tertentu atau Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri bagaimana fitur-fitur yang ada di kelas maya itu setelah Bapak Ibu mendaftarkan nanti sebagai mendaftarkan sekolah Bapak Ibu dan mendaftarkan sebagai guru. Untuk sementara itu dulu informasi atau sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam pembelajaran pada masa ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Saya kira ini merupakan closing statement dari Pak Hairudin selaku narasumber kita, dan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan tentang rumah belajar. Mengingat bahwa kabupaten kita, Kabupaten Luwu ini belum memiliki sahabat rumah belajar, dan kemarin saya merasakan sendiri betapa sedikitnya peserta pembatik dari Kabupaten Luwu, sehingga terus terang saya gencar mengiklankan supaya teman-teman ikut berpartisipasi sebagai peserta pembatik level 1. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa teman yang lolos Pak Herdin ke lolos level 1. Mudah-mudahan bisa alhamdulillah nanti. Kalau Ibu Amri bagaimana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai level 4, Bu. Level 1 saja sudah bersyukur Pak Herdin. Ya. Kita lanjut, kita sama-sama
berusaha sampai level berikutnya Bu. Maksimalkan kemampuannya Bu. Siap. Jadi saya kira demikian Pak ya. Saya mewakili host yang sebenarnya adalah Ibu Amdi. Saya sendiri adalah sebagai narahubung. Kemudian pengurus IGI Kabupaten Luwu. Saya mewakili memohon maaf sebesar-besarnya kepada narasumber jika dalam kesempatan ini ada kekurangan dari kami semua. Demikian juga dari teman-teman peserta yang berasal dari Kabupaten Luwu. Saya mewakili untuk memohon maaf. Dan saya kira kita tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang izin Bu Armi sebentar. Ya. Terima kasih. Apa itu? Mohon maaf. Terima kasih Bu Armi, Pak Herudin, Pak Gili. Sedikit lagi Bu ya, mohon maaf. Jadi untuk sekedar informasi teman-teman yang ada di sini, khususnya yang ada di daerah Luwu, untuk barangkali ada yang berminat ingin bergabung menjadi anggota IGI, nanti mungkin bisa dihubungi Pak Ali atau Pak Ilham atau Ibu Armi, karena ada beberapa manfaat nanti Bapak Ibu mengikuti menjadi anggota. Ada beberapa pelatihan yang diadakan oleh IGI dan tentunya sangat bermanfaat untuk kegiatan kita dalam pembelajaran. Manfaatnya salah satunya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan pembayaran, misalnya kalau ada pelatihan yang sifatnya berbayar yang dilaksanakan oleh IGI, khusus untuk anggota IGI itu selalu mendapatkan potongan 50% atau dan lain-lain. Jadi jika teman-teman dari Luwu ada yang ingin berminat menjadi anggota IGI, kami sangat membuka kesempatan untuk Bapak-Bapak Ibu bergabung dengan kami di IGI untuk memajukan dunia pendidikan. Mungkin itu Bu Armi ya. Ya oke, sip. Sekira nanti linknya kita bagi di grup WA ya. Pak Ali siap untuk memfasilitasi ya. Baik. Ya, saya kira demikian Pak Her ya. Mohon maaf Pak Her jika ada kekurangan. Terima kasih banyak Bu Amri sudah menemani sampai saat ini. Alhamdulillah, jaringan agak bagus jadi alhamdulillah. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang gabung pada saat ini. Kita tutup. Mudah-mudahan berkah ilmu yang kita dapatkan. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Amdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Amdi ya. Pak Hair. Iya Bu. Ini kalau saya sudah rekam layar fastun, durasinya 1 jam 27 menit, boleh enggak? Iya ya.